Pagi itu, matahari baru saja naik ketika Dani tiba di depan gedung perkantoran megah yang berdiri di pusat kota. Ia memandangi logo besar yang terpampang di atas pintu kaca. PT Bumi Erta Sejahtera, sebuah perusahaan ternama di bidang properti dan konstruksi. Bangunan itu menjulang tinggi, dindingnya bersih mengilap, dan lalu lalang karyawan bersetelan rapi, menandakan bahwa ini bukan sembarang tempat. Dani menarik napas panjang. Ia mengenakan seragam cleaning service berwarna biru tua dengan logo perusahaan di dada. Sepatunya sederhana, rambutnya disisir rapi ke belakang, dan wajahnya tenang. Di tangannya, ia membawa tas kecil berisi perlengkapan pribadi dan alat kerja. "Yuk, Mas, hari pertama ya?" tanya satpam tua di pos depan sambil tersenyum ramah. "Iya, Pak, panggil saja Dani," jawabnya sopan sambil menunduk sedikit. "Semangat, ya Pak. Kerja di sini enak kok, asal tahan sama yang suka sok penting," yukap satpam itu sambil tertawa kecil. Dani hanya mengangguk dan tersenyum. Setelah melakukan absensi di ruang petugas kebersihan, Dani langsung diberi tugas membersihkan lantai 9, yang merupakan salah satu lantai kantor pusat. Di sana, sebagian besar ruangan dihuni oleh staf senior dan manajer. Kata pengawas kebersihan, "Orangnya galak-galak, Mas, tapi ya udah biasa." Lift terbuka, dan Dani melangkah masuk ke koridor panjang yang bersih dan wangi. Ia mulai menyapu. Denggen tenang, sesekali mengepel, dan memastikan tidak ada debu di setiap sudut. Beberapa karyawan yang lewat hanya melirik sekilas. Sebagian bahkan tak memperhatikan kehadirannya sama sekali. Dani tak mempermasalahkan itu. Ia tetap fokus. Namun, tidak lama kemudian, seorang perempuan muda dengan pakaian kantor elegan dan sepatu hak tinggi berjalan cepat melewati Dani. Ia menoleh sebentar, lalu menghentikan langkahnya. "Kamu petugas baru ya?" tanyanya tajam. "Iya Bu, saya Dani," jawabnya sambil tersenyum ramah. Perempuan itu menatap Dani dari atas ke bawah, seolah sedang menilai seseorang dari kulit luarnya saja. "Kalau ngepel, jangan sampai licin. Tadi saya hampir kepleset," katanya sambil memutar bola matanya. "Maaf Bu, nanti saya pastikan lebih kering," balas Dani, masih tenang. Wanita itu tak membalas. Ia hanya melengos dan berjalan menuju ruangannya. Dani memperhatikan nama di pintu ruangannya. Clara Aditama, Kepala HRD. Dalam hati, Dani mencatat namanya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang hampir sama. Dani datang pagi, membersihkan area lantai 9, dan sesekali naik ke lantai lain kalau dibutuhkan. Ia hampir tak pernah berbicara, kecuali ditanya. Ia bekerja cepat, bersih, dan tidak banyak bicara. Namun, entah kenapa, setiap bertemu dengan Clara, suasananya terasa aneh. Clara selalu memandangnya dengan tatapan sinis, seolah kehadiran Dani mengganggu estetika lantainya. Suatu ketika, Dani sempat mendengar Clara berkata kepada seorang staf HR Naya, "Gimana sih, kok sekarang cleaning service diambil dari mana aja? Nggak seleksi, ya? Lihat deh, yang itu." Muram terus mukanya, kayak orang lagi nyamar aja. Dani pura-pura tidak mendengar. Ia tetap menyapu sambil menunduk. Malam harinya, sepulang kerja, Dani duduk di kamar kosnya yang kecil tapi rapi. Membuka laptop tua miliknya, lalu mulai menulis katitan-katitan kecil. Tabel Excel penuh dengan nama-nama pegawai, kebiasaan mereka, cara mereka berinteraksi satu sama lain. Ia mencatat dengan teliti. "Clara Aditama," bisiknya sambil mengetik. "Cerdas, tegas, tapi kurang menghargai staf non-manajemen. Terlalu cepat menilai orang dari tampilan luar." Dani bukan cleaning service biasa, tapi tak ada yang tahu itu. Belum. Esok harinya, seperti biasa Dani datang pagi-pagi. Saat membersihkan pentri lantai 9, ia melihat Clara tengah menelepon seseorang dengan nada tinggi. "Ya, saya tahu, dia punya pengalaman, tapi dia lulusan luar negeri. Masa mau ditempatkan di posisi bawah? Saya butuh orang yang bisa langsung kerja, bukan yang cuma punya nama keren." Dani hanya tersenyum kecil. Ia tidak ikut campur. Ia sudah tahu Clara, orang yang sangat perfeksionis, bagus untuk perusahaan, tapi kadang terlalu cepat menghakimi. Setelah itu, Dani kembali ke koridor dan mulai membersihkan kaca besar di dekat ruang rapat. Saat ia mengepel,
Seorang pria tua berjas rapi dan berambut putih lewat di belakangnya. Pria itu menghentikan langkahnya dan menepuk bahu Dani pelan. "Mas Dani, kamu nyaman kerja di sini?" tanya pria itu dengan suara dalam. "Nyaman, Pak. Terima kasih," jawab Dani sambil tersenyum. "Bagus, lanjutkan ya," ucap pria itu. Lalu berjalan menuju lift. Beberapa staf yang melihat interaksi itu tampak heran. Mereka tahu siapa pria tadi, Pak Adrian, pemilik perusahaan. Tapi kenapa beliau mengenal nama seorang cleaning service? Danny hanya kembali bekerja seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Sore itu, saat hendak pulang, Danny berdiri sebentar di depan jendela besar, lantai ke-9. Ia menatap langit yang mulai memerah, lalu menghela napas panjang. Beberapa orang hanya melihat seragam, tapi bukan itu yang menentukan siapa kita. Gumamnya pelan. Itulah kalimat yang terus terngiang di kepala Dani malam itu. Saat ia kembali ke kamar kos kecilnya, ia menyalakan kipas angin tua, lalu duduk di ujung ranjang sambil membuka catatannya lagi. Di layar laptop, nama Clara makin sering muncul. Memang bukan satu-satunya orang yang memperlakukan Dani dengan dingin. Tapi, bisa dibilang, Clara adalah yang paling mencolok. Wajahnya cantik, penampilannya rapi, tapi sikapnya tajam seperti pisau dapur baru diasah. Dani tahu benar bahwa banyak orang seperti Clara di dunia kerja terlalu sibuk mengejar pencapaian hingga lupa memperlakukan orang lain dengan hormat. Tapi Dani tidak marah. Ia hanya mencatat, mengamati, dan menunggu saat yang tepat. Keesokan harinya, suasana kantor tampak lebih sibuk dari biasanya. Dani yang baru saja tiba di lantai 9, melihat beberapa karyawan mondar-mondar sambil membawa berkas. Sebagian lagi sedang menyiapkan ruang rapat. "Pagi, Mas Dani," sapa salah satu staf resepsionis bernama Intan. Ia satu-satunya yang sejak awal ramah pada Dani. "Pagi, Mbak Intan, hari ini ada acara ya?" tanya Dani sambil mulai mengepel lantai. "Katanya sih, ada perwakilan dari pusat mau inspeksi. Tapi belum jelas siapa yang datang." Dani mengangguk pelan. Ia sudah tahu siapa yang akan datang, tapi ia tidak menunjukkan apa-apa. Beberapa menit kemudian, Clara keluar dari ruangannya dengan langkah cepat. Ia mengenakan blazer putih dan rok hitam selutut. Penampilannya sangat profesional. Wajahnya serius, seperti biasa. Matanya menyapu sekitar, lalu berhenti saat melihat Dani yang sedang membersihkan lantai dekat ruang rapat. "Mas, minggir dulu. Saya nggak mau lantai basah di depan ruang rapat. Kita mau terima tamu penting," ucap Clara dingin. "Baik, Bu. Saya geser ke area lain dulu," jawab Dani sopan. Namun, Clara belum selesai. "Lain kali kalau kerja, tolong jangan di jam sibuk, apalagi dekat ruang rapat." Mengganggu. Dani menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. "Maaf, Bu, akan saya perhatikan." Clara menghela napas dan kembali masuk ke ruangannya. Beberapa staf yang melihat kejadian itu hanya diam. Tak ada yang berani menegur Clara, walaupun mereka tahu Dani tidak salah. Waktu kerjanya memang pagi, sebelum kantor terlalu ramai. Dani melanjutkan pekerjaannya tanpa banyak bicara. Ia sudah biasa dengan perlakuan seperti itu. Tapi di dalam hatinya, ia tahu semua ini akan berubah, cepat atau lambat. Menjelang siang, seorang pria berjas datang ditemani beberapa staf manajemen. Dani melihatnya dari kejauhan. Manajemen, itu namanya Pak Bram, salah satu komisaris perusahaan. Wajahnya tenang, berwibawa, dan dikenal sebagai orang yang sangat peduli dengan karyawan bawah. Clara segera menyambut kedatangan Pak Bram dengan ramah. Suaranya berubah, wajahnya berseri-seri. "Selamat siang, Pak Bram. Senang sekali Bapak bisa datang langsung," katanya sambil tersenyum. Pak Bram membalas sopan, lalu menatap sekeliling. "Gedungnya bersih ya," ujarnya sambil memandang koridor. "Oh, iya Pak. Kami sekarang punya petugas kebersihan baru, masih muda, tapi kerjanya cepat," kata Clara dengan senyum profesional. "Oh ya?" tanya Pak Bram, tampak tertarik. "Siapa namanya?" Clara sempat berpikir sejenak. Dani. Sepertinya, tapi saya belum terlalu mengenal Pak Bram, hanya mengangguk kecil. Sementara itu, Dani mendengar semua percakapan itu dari pojok dekat pantry. Ia tidak berniat sembunyi,
tapi memang sedang mengelap meja. Ia tersenyum kecil. Tak ada niat untuk mempermalukan siapapun. Tapi kadang, kenyataan bisa membuka mata lebih baik daripada kata-kata. Beberapa hari kemudian, Dani mendapat tugas tambahan dari pengawas kebersihan. Ia diminta membersihkan ruang direksi di lantai 15 karena petugas tetap sedang sakit. Lantai 15 sangat berbeda dengan lantai lain. Nuansanya lebih tenang, penuh kaca, dan kayu mahal. Dani masuk dengan hati-hati dan mulai membersihkan Mahamaya yang sebagian besar kosong. Tapi ada satu ruangan yang menarik perhatiannya, ruang rapat besar dengan layar, presentasi, dan beberapa tumpukan dokumen. Di atas meja, ia melihat secarik kertas berjudul Evaluasi Budaya Kerja dan Etika Pegawai. Nama pengisi di bawahnya tertulis, Denny Surya Mahardika. Ia tersenyum. Itu laporan yang ia kirim dayam-dayam ke Pak Adrian, ayahnya, dan juga pendiri perusahaan ini. Ya, Denny bukan cleaning service biasa. Ia adalah putra dari pemilik perusahaan, lulusan luar negeri, yang sengaja masuk bekerja dari bawah menyamar sebagai petugas kebersihan untuk melihat langsung bagaimana suasana kerja di perusahaannya sendiri. Ia ingin tahu, apakah para manajer dan staf memperlakukan semua orang dengan adil atau hanya berpura saat diawasi? Dan sejauh ini, jawabannya jelas. Sore harinya, saat Dani kembali turun ke lantai 9, Clara baru saja keluar dari ruangannya. Matanya langsung mengarah ke Dani yang sedang mengelap kaca. Mas, kenapa masih di sini? Bukannya kamu bertugas pagi? Tanyanya, masih dengan nada datar. Saya tadi diminta bantu ke lantai 15, Bu, jawab Dani. Clara menatap tajam. Ke lantai 15, siapa yang suruh? Saya disuruh pengawas, Bu. Ada ruangan yang perlu dibersihkan. Clara tampak tidak puas. Lain kali, tanya saya dulu sebelum naik ke lantai atas. Saya kepala HRD di sini. Semua petugas harus koordinasi. Dani mengangguk, tidak ingin memperpanjang. Namun di dalam hati, ia menyimpan satu pikiran yang terus berputar. Hari itu akan datang, Bu Clara. Hari di mana semua yang merasa paling tinggi harus melihat ke bawah dan sadar bahwa semua manusia layak dihormati apapun seragamnya. Itulah kalimat yang Dani ulang-ulang dalam hatinya saat ia kembali menyapu lantai koridor kantor. Tak ada yang berubah secara nyata hari itu. Clara masih bersikap dingin. Karyawan lain masih sibuk dengan urusan masing-masing. Dan Dani tetap diam, tetap tersenyum, tetap cuma petugas kebersihan. Tapi di balik kesederhanaan itu, Dani memperhatikan semuanya. Lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Sudah 2 minggu ia bekerja di kantor itu. Selama itu pula ia terus mencatat, merekam, dan menyusun gambaran besar tentang bagaimana para pegawai memperlakukan satu sama lain, terutama terhadap mereka yang dianggap lebih rendah. Clara adalah satu tokoh utama dalam pengamatan itu. Ia bukan orang jahat, tapi sikapnya penuh prasangka. Terlalu cepat menilai orang dari penampilan luar. Pernah suatu siang, Dani tak sengaja mendengar Clara meri-mera di ruang acar. Saya udah bilang, jangan sembarang rekrut cleaning service. Saya nggak suka lihat pegawai yang jalannya kayak ogah-ogahan. Yang satu itu Dani atau siapa? Kerja sih bersih, tapi mukanya terlalu diam. Kayak simpan sesuatu. Maaf Bu Clara, dia kerja sesuai SOP kok, jawab salah satu staf HR gugup. Tetap aja aneh, hati-hati aja. Siapa tahu dia mata-mata atau orang iseng, balas Clara dengan nada curiga. Dani mendengar itu dari balik tembok pantry, tapi ia tetap tenang. Bahkan saat Clara sempat melempar pandangan sinis setiap mereka berpapasan, Dani hanya membalas dengan senyum kecil. Tapi sebenarnya, Dani memang sedang menyimpan sesuatu. Ia sedang menjalankan misi pribadi, dan untuk itu, ayah diam dan tak mencolok. Suatu hari, Dani sedang menyapu dekat ruang meeting kecil saat Clara bersama beberapa staf HR sedang presentasi. Pintu ruangan sedikit terbuka. Dani tak sengaja mendengar sebagian isi rapat itu. Jadi, minggu depan, kita kedatangan tamu dari kantor pusat. Akan ada peninjauan soal budaya kerja, kata Clara. Budaya kerja? Tanya salah satu staf. Iya, katanya perusahaan lagi evaluasi besar-besaran. Banyak laporan masuk soal hubungan antar karyawan, terutama sikap atasan ke bawahan.
Jelas Clara. Danny berhenti menyapu sebentar. Ia tahu itu adalah bagian dari rencana yang ia dan ayahnya susun dari awal. Evaluasi ini bukan sekadar formalitas. Tapi Clara tampaknya belum menyadari bahwa ada seseorang di dalam gedung ini yang sedang melihat semuanya secara langsung dan diam-diam selama beberapa hari berikutnya. Danny memperluas pengamatannya. Saat membersihkan ruang rapat, ia memperhatikan siapa yang sering terlambat. Saat menyapu dekat ruang kerja karyawan, ia mendengar bagaimana cara para manajer memperlakukan staf magang. Ia tidak mencatat semuanya di tempat, tapi setiap malam di kosan, ia merangkum semua kejadian dengan teliti. Di antara semua catatan itu, nama Clara paling sering muncul, bukan karena ia jahat atau kasar secara langsung, tapi karena sikapnya penuh penilaian, suka meremehkan, dan selalu ingin tampak paling benar di depan atasan. Suatu pagi, Danny tiba lebih awal dari biasanya. Ia tahu hari itu akan ada rapat penting. Ia masuk ke pantry dan membuat teh untuk dirinya sendiri. Saat hendak keluar, ia melihat Clara masuk ke pantry sambil membawa ponsel. Ia tidak melihat Danny berdiri di ujung ruangan. "Ya, aku capek banget," kata Clara melalui ponsel. "Bayangin, tiap hari harus kerja bareng orang-orang yang bahkan nggak bisa ngerawat diri sendiri. Satu cleaning service itu sih, Danny, aku curiga dia bukan orang biasa. Tapi ya sudahlah, kalau cuma bersih-bersih mah, biar aja asal kerja kelar." Tony sedikit tersenyum, ia tidak sakit hati. Ia sudah terbiasa menghadapi kota-kota seperti itu. Tapi ia mencatat satu hal penting. Clara mulai curiga. Setelah Clara keluar, Danny menatap ke cermin di pantry. Rambutnya memang disisir sederhana, wajahnya polos, dan penampilannya jauh dari kesan pejabat. Tapi justru dari situlah semua bisa terlihat. Dari sudut pandang orang yang dianggap tidak penting. Hari Jumat sore, Danny dipanggil oleh pengawas kebersihan untuk bertugas sebentar di ruang meeting lantai ke-15. Saat ia selesai membersihkan, ia tidak sengaja melihat sebuah dokumen yang tertinggal di meja. Sampulnya bertuliskan, "Daftar evaluasi kandidat pimpinan cabang," dan di situ ada nama Clara. Danny membaca sekilas. Clara masuk sebagai kandidat kuat untuk promosi ke posisi Direktur SDM DR Daya Manusia Regional. Tapi ada catatan di bawah namanya, perlu ditinjau ulang sikap interpersonal dan cara memimpin. Danny menutup dokumen itu dengan hati-hati. Ia tidak membocorkan apa-apa, tapi ia tahu waktu Clara diuji akan segera datang. Senin pagi, Danny datang lebih awal, seperti biasa, tapi kali ini, suasana kantor jauh lebih tegang. Beberapa manajer terlihat mondar-mondir sambil memegang berkas. Clara tampak lebih rapi dari biasanya. Rambutnya disanggul rapi, dan blazer putihnya tampak baru disetrika. Hari itu, inspeksi dari pusat resmi dilakukan. Danny tidak banyak bicara. Ia hanya membersihkan seperti biasa. Tapi kali ini, beberapa manajer tampak berbaik hati. Bahkan Clara pun hanya mengangguk saat mereka berpapasan. Tidak seperti biasanya yang sinis. Danny diam-diam tersenyum. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang sedang bersandiwara. Yang mereka tidak tahu, penilaiannya bukan datang dari pusat. Penilaiannya ada di antara mereka. Berjalan tiap hari, membawa pel dan sapu, diam, tapi mengamati. Dan tak lama lagi, kebenaran akan muncul. Hari itu, Danny tetap bekerja seperti biasa. Namun suasana di kantor jauh lebih canggung dibanding hari-hari sebelumnya. Banyak staf yang terlihat gugup, berusaha tampil sibuk. Bahkan Clara, yang biasanya sangat percaya diri, tampak lebih kaku dari biasanya. Ia beberapa kali merapikan rambutnya sendiri saat melewati cermin kaca di dekat lift. Jelas sekali, inspeksi dari pusat telah mengubah suasana. Tapi yang mereka tidak tahu, penilai utama mereka justru adalah orang yang mereka anggap tak penting. Sore harinya, ketika Danny sedang menyapu koridor menuju ruang HRD, seorang kurir datang menghampirinya. "Mas Danny, ada amplop buat Mas," kata kurir itu sambil menyerahkan sebuah undangan berwarna krem. Danny menerima amplop itu dengan tenang. Di bagian depan tertulis namanya lengkap, Danny Surya Mahardika. Tulisan tangan itu rapi dan formal. Ia membukanya pelan-pelan, lalu membaca isi di dalamnya.
kepada Yes, Bapak, Dani Surya Mahardika. Mohon kesediaannya untuk hadir dalam rapat internal evaluasi budaya kerja, hari Selasa. Pukul 9 WIB, ruang direktur utama. Lantai 16 Denny mengangguk. Pelan. Ini waktunya. Tapi ia tetap tak menunjukkan apa-apa. Ia lipat kembali undangan itu dan menyimpannya di saku. Beberapa staf yang lewat menatapnya heran. Terutama karena biasanya cleaning service tidak pernah menerima surat atau undangan. Apapun di kantor. Malam itu di kamar kos, Dani duduk di depan laptopnya. Ia membuka folder khusus berisi laporan-laporan yang telah ia susun sejak pertama kali menyamar. Setiap kejadian, sikap, dan kebiasaan para manajer serta pegawai dicatatnya rapi, disertai tanggapan pribadinya. Tak ketinggalan, Clara menjadi bagian penting dalam laporan, itu baik dalam aspek positif maupun negatif, meski keras dan kadang merendahkan. Dani juga mengakui bahwa Clara punya kemampuan mengatur tim, teliti, dan selalu tepat waktu. Tapi semua itu jadi kabur karena cara ia memperlakukan orang lain yang dianggap lebih rendah. Dani tahu, besok adalah waktunya membuka semua itu. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk memperbaiki apa yang selama ini salah. Keesokan harinya, Dani mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam bersih. Ia tidak memakai seragam cleaning service. Ia berangkat lebih pagi dan tiba di lantai 16 sebelum waktu rapat dimulai. Resepsionis lantai itu memandangnya heran. "Maaf, Bapak, bisa saya bantu? Saya Dani, ada undangan rapat internal jam 9, jawabnya tenang. Resepsionis itu memeriksa daftar tamu, dan wajahnya langsung berubah. "Oh, maaf Pak, silakan masuk." Ruang rapat di ujung kanan. Pak Adrian dan Pak Bram sudah di dalam. Dani mengangguk, lalu berjalan melewati lorong yang biasanya tak pernah ia lewati selama bekerja sebagai cleaning service. Ia masuk ke ruangan besar, di mana sudah duduk 3 orang penting perusahaan, Pak Bram, Pak Adrian ayahnya, dan 1 orang dari tim budaya kerja pusat. Pak Adrian berdiri dan menyambutnya hangat. "Selamat pagi, Dani." "Pagi Pak," jawab Dani sambil tersenyum kecil. Rapat pun dimulai. Dani mempresentasikan hasil pengamatannya, lengkap dengan bukti dan data yang telah ia susun. Ia menjelaskan bagaimana beberapa karyawan masih memperlakukan posisi rendah dengan tidak hormat, bagaimana banyak yang hanya bekerja baik saat diawasi, dan bagaimana sistem penghargaan dan promosi seringkali tidak berdasarkan etika, tapi hanya pencitraan. Pak Bram dan Pak Adrian mendengarkan dengan serius. Beberapa kali mereka bertanya, dan Dani menjawab dengan tenang, jelas, dan penuh pertimbangan. Setelah 1 jam, rapat selesai. Pak Adrian menepuk pundak putranya itu. "Kamu sudah melakukan tugas dengan sangat baik. Terima kasih." "Terima kasih, Ayah. Tapi ini belum selesai," jawab Dani. "Masih ada 1 hal yang perlu saya lakukan sendiri." Hari itu, Dani tidak kembali ke seragam birunya. Ia mengenakan kembali kemeja putih yang tadi dipakainya dalam rapat. Ia turun ke lantai 9, tempat di mana ia biasanya menyapu lantai, dan membawa ember pel. Beberapa staf langsung terkejut melihatnya. Bahkan Intan, resepsionis, menatap dengan mulut terbuka. "Mas, Dani," gumamnya. Dani tersenyum. "Iya, Mbak Intan, saya cuma ganti baju. Masih orang yang sama." Intan mengangguk perlahan. Ia sepertinya mulai mengerti. Tak lama kemudian, Clara keluar dari ruangannya. Saat matanya bertemu dengan Dani, ekspresinya bingung. "Maaf, kamu siapa? Ya kok kayak familiar." "Saya Dani, Bu," jawab Dani tenang. "Yang biasanya ngepel lantai depan ruang rapat Ibu." Clara terjiong, wajahnya memucat. "Ada waktu sebentar Bu, saya ingin bicara." 4 mata. Clara akhirnya setuju dan mengajak Dani ke ruang kecil dekat pantry. Di sana, mereka duduk berhadapan. Wajah Clara masih kaku. Matanya seperti menunggu sesuatu yang mengejutkan dan memang benar. "Saya tahu mungkin Ibu bingung," kata Dani pelan. "Tapi saya bukan sekadar cleaning service. Nama lengkap saya Dani Surya Mahardika, anak dari Pak Adrian." Clara menahan napas. Tangannya yang tadi santai di pangkuan, kini saling menggenggam kuat. "Selama ini saya memang menyamar sebagai petugas kebersihan, karena saya ingin tahu seperti apa budaya kerja di perusahaan ini.
dari sudut paling bawah. Dan jujur saja, saya mencatat banyak hal, termasuk cara ibu memperlakukan orang-orang seperti saya. Clara menunduk. Tak ada yang bisa ia katakan. Saya nggak marah, Bu Clara, lanjut Danny. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa jadi siapa saja. Dan semua orang pantas diperlakukan dengan baik. Apapun posisi dan bajunya. Clara akhirnya bicara pelan. Saya minta maaf Pak Dani. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak ingin ibu minta maaf karena tahu siapa saya. Tapi karena ibu menyadari bahwa apa yang ibu lakukan selama ini mungkin tidak adil, kata Dani dengan tulus. Clara mengangguk, wajahnya terlihat penuh penyesalan. Terima kasih sudah mau bicara jujur Pak, Dani tersenyum kecil. Saya hanya ingin kita semua mulai melihat lebih dalam dari sekadar penampilan. Karena kadang yang kita remehkan justru yang paling penting. Hari itu, untuk pertama kalinya, Clara berjalan ke ruang HRD sambil termenung. Ia tahu, hari ini akan menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Dani, tapi juga untuk dirinya sendiri. Langkah kakinya pelan, tidak tergesa seperti biasanya. Beberapa staf yang menyapanya, tapi ia hanya membalas dengan anggukan kecil. Dalam benaknya, kata-kata Dani terus terulang. Bukan kalimat yang menggurui, bukan pula yang menghakimi, tapi justru itulah yang membuat hatinya terusik. Sesampainya di ruang HRD, Clara masuk dan mendapati beberapa staf sedang mendiskusikan laporan hasil evaluasi yang akan segera diumumkan ke seluruh jajaran manajer. Biasanya, Clara adalah orang pertama yang bicara lantang saat rapat seperti ini. Tapi kali ini, ia memilih diam dan duduk di pojok meja. Tak lama kemudian, Pak Bram dan Pak Adrian masuk ke ruangan, diikuti oleh Dani yang berdiri beberapa langkah. Di belakang mereka, seluruh ruangan langsung sunyi. Beberapa orang yang belum tahu siapa Dani sebenarnya menatapnya heran, terutama karena ia duduk di samping Pak Adrian, tanpa sedikit pun rasa canggung. Pak Bram membuka rapat dengan suara tegas. Selamat, Pak Jisep. Hari ini, kita akan bahas hasil akhir evaluasi budaya kerja yang telah dilakukan selama sebulan terakhir. Termasuk observasi diam-diam yang dilakukan oleh satu orang dari pusat yang ternyata ada di tengga-tengga kita selama ini. Semiu ke Dani. Beberapa berbisik pelan. Dani hanya tersenyum dan mengangguk sopan. Saya perkenalkan, ini adalah Dani Surya Mahardika. Lanjut Pak Adrian, putra saya sekaligus evaluator lapangan yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Wajah-wajah di sekeliling meja tampak kaget. Sebagian bahkan menunduk malu. Clara menahan napas. Ia menatap Dani sejenak. Lalu perlahan menunduk merasa dadanya mulai sesak. Pak Bram melanjutkan. Dari laporan yang kami terima, banyak hal baik yang ditemukan, tapi juga tak sedikit catatan penting yang harus segera dibenahi. Dan, yang paling penting, budaya saling menghargai, ternyata belum sepenuhnya tumbuh. Di kantor ini, Dani diminta untuk menyampaikan sebagian temuannya. Ia berdiri dengan tenang, membuka berkas kecil di tangannya, lalu mulai berbicara. Saya tahu mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu merasa tidak nyaman mengetahui bahwa saya memperhatikan banyak hal selama bekerja, tapi percayalah, saya tidak berniat menghakimi siapapun. Saya hanya ingin menyampaikan apa adanya. Ia menceritakan bagaimana beberapa staf bersikap baik kepada semua orang, tanpa pandang bulu, dan itu sangat patut diapresiasi. Tapi ia juga menjelaskan bahwa masih banyak yang hanya bersikap baik kepada atasan, namun meremehkan posisi lain, seperti cleaning service, bahkan security. Saya bukan ingin membuat siapapun malu, lanjut Dani. Tapi saya percaya, perubahan tidak bisa dimulai kalau kita tidak melihat kenyataan lebih dulu. Clara terus menunduk. Setiap kata yang Dani ucapkan terasa seperti cermin yang menampakkan bayangannya sendiri sikapnya, nada bicaranya, cara pandangnya. Setelah Dani selesai, Pak Bram kembali mengambil alih. Mulai hari ini, kita akan membentuk tim internal untuk perbaikan budaya kerja. Semua divisi akan terlibat, dan kami akan minta keterlibatan aktif dari para manajer, termasuk Ibu Clara. Clara tersentak. Ia mengangkat kepala perlahan. Pak, gumamnya lirih.
Ya, Bu Clara, kami percaya Ibu bisa jadi bagian dari perubahan, karena justru dari pengalaman yang Ibu alami sendiri, Ibu bisa belajar dan membimbing tim HR untuk jadi lebih bijak, ujar Pak Adrian. Clara terdiam sejenak, lalu ia mengangguk pelan. Baik, Pak, saya bersedia. Setelah rapat usai, Dani berjalan menuju pantry untuk mengambil segelas air putih. Di sana, ia bertemu dengan Intan, si resepsionis, yang masih terlihat bingung. Mas Denny, Pak. Dani, aku masih nggak percaya, kata Intan sambil tertawa kecil. Dani ikut tertawa. Panggil aja Mas Denny, Mbak. Sama aja kok, saya masih orang yang sama. Tapi kenapa nyamar sih Mas? Kadang, kita cuma bisa lihat wajah asli seseorang saat mereka nggak tahu kita siapa. Dan itu yang saya butuhin buat tugas saya. Intan mengangguk paham. Sekarang aku jadi mikir, jangan-jangan security di depan juga bos besar yang nyamar ya? Dani tertawa lepas. Wah, bisa jadi. Makanya jangan suka remehin orang. Beberapa hari berlalu, suasana kantor perlahan berubah. Clara mulai sering menyapa staf lain dengan ramah. Bahkan ia sempat mengajak tim kebersihan untuk rapat kecil, membahas kebersihan kantor. Ia bahkan meminta maaf secara langsung kepada salah satu op yang dulu pernah ia bentak karena telat menjemput dokumen. Dani sendiri memutuskan untuk menyelesaikan masa tugasnya. Ia tidak lagi mengenakan seragam biru itu, tapi sering datang ke kantor untuk mendampingi proses perubahan budaya kerja yang mulai berjalan. Hari terakhirnya sebagai cleaning service, ia disambut oleh seluruh tim operasional dengan kejutan kecil. Ada kue kecil, ucapan terima kasih, dan pelukan hangat dari rekan-rekan yang semula hanya menganggapnya si tukang pel. Saat Dani hendak pulang, Clara menghampirinya. Ia membawa kotak kecil. Saya tahu ini nggak seberapa, tapi ini sebagai tanda terima kasih dan permintaan maaf, ucap Clara. Dani membuka kotak itu. Isinya adalah pulpen kayu ukiran dengan namanya tertulis di atasnya. Dani S. Mahardika. Untuk yang melihat lebih dalam, saya yang harus terima kasih Bu Clara, kata Dani sambil tersenyum. Karena Ibu berani berubah. Clara mengangguk. Saya belajar satu hal penting dari kamu, bahwa kadang pelajaran terbesar justru datang dari orang yang kita remehkan. Mereka berjabat tangan, hangat, tulus. Hari itu, Dani meninggalkan kantor bukan sebagai tukang bersih-bersih, tapi sebagai seseorang yang telah membersihkan sesuatu yang jauh lebih penting. Cara pandang, langkahnya mantap menuruni tangga kantor, menuju pelataran parkir. Udara pagi yang sejuk menyambutnya, seolah ikut memberi selamat atas apa yang telah ia lalui. Senyum di wajahnya, bukan lagi senyum yang dipaksakan demi menyembunyikan identitas, tapi senyum lega, karena akhirnya kebenaran telah terbuka, dan perubahan mulai terlihat. Beberapa staf yang dulu hanya mengangguk sekilas, kini menyapa lebih hangat. Bahkan satpam di gerbang depan, Pak Budi, menepuk bahunya pelan, sambil berkata, hormat, Pak Dani, terima kasih sudah bikin banyak orang di sini melek. Dani tertawa kecil. Terima kasih juga Pak. Bapak salah satu orang pertama yang menyambut saya dengan ramah. Padahal, nggak tahu siapa saya. Pak Budi tersenyum bangga. Ya karena saya juga pernah dipandang rendah Mas. Jadi saya tahu rasanya. Obrolan singkat itu menegaskan lagi satu hal yang Dani yakini sejak awal. Semua orang punya cerita, dan semua orang berhak dihargai. Beberapa minggu berlalu. Perusahaan mulai terasa berbeda, bukan karena perubahan besar yang langsung drastis, tapi karena perubahan kecil yang terjadi secara konsisten. Ruang HRD kini terbuka untuk masukan dari semua level staf, bukan hanya para atasan. Clara, yang dulunya kaku dan kerap dianggap galak, kini justru menjadi motor penggerak pelatihan etika kerja yang humanis. Clara bahkan membentuk program baru bernama Lihat Lebih Dalam, sebuah inisiatif pelatihan internal yang fokus pada membangun empati, menghargai pekerjaan setiap peran, dan mempererat hubungan antar karyawan lintas divisi. Program itu mendapat sambutan positif dan mulai menjadi bagian dari pelatihan wajib bagi staf baru. Dalam salah satu sesi pelatihan, Clara bercerita tanpa malu soal pengalamannya bersama Dani. Ia mengaku pernah bersikap buruk kepada orang yang ternyata jauh lebih tinggi posisinya. Dan dari situlah, ia belajar bahwa
penampilan sering kali menipu. Saya belajar dari seseorang yang tidak banyak bicara, tapi tindakannya membuka mata saya, ujar Clara di hadapan peserta pelatihan. Dan saya berharap kalian tidak perlu menunggu kejadian seperti itu untuk mulai memperlakukan orang lain dengan hormat. Danny yang hadir sebagai tamu undangan di sesi itu hanya tersenyum dari bangku paling belakang. Di rumah, Danny kembali pada aktivitasnya yang dulu sempat tertunda. Ia membantu ayahnya menyusun materi kebijakan baru yang akan diterapkan di beberapa cabang perusahaan, tapi sekarang ia mengerjakannya dengan pemahaman yang lebih dalam, bukan hanya teori, tapi juga pengalaman nyata di lapangan. Ayah bangga padamu, Danny, ucap Pak Adrian suatu malam. Terima kasih, ya, tapi aku nggak bisa lakukan semua ini tanpa kesempatan yang ayah berikan. Pak Adrian menggeleng pelan. Kesempatan memang ayah yang kasih, tapi pilihan untuk menghidupkan empati itu sepenuhnya dari kamu. Danny tersenyum. Dalam diamnya, ia merasa bersyukur. Apa yang semula ia kira hanya tugas pengamatan biasa, ternyata membawa dampak besar, bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Danny diangkat menjadi salah satu anggota tim pengembang budaya kerja perusahaan. Ia tak hanya duduk di balik meja, tapi sering turun langsung ke kantor-kantor cabang, mengobrol dengan petugas keamanan, pegawai kebersihan, dan staf operasional. Di setiap kunjungannya, ia membawa cerita tentang pentingnya memperlakukan semua orang dengan hormat, tentang kekuatan diam dari orang-orang yang kerap tidak dianggap, dan tentang perubahan yang dimulai dari keberanian untuk melihat lebih dalam. Ia selalu berkata, dalam setiap sesi pembukaan pelatihan, jangan pernah menganggap remeh siapapun, karena bisa jadi orang yang kamu anggap tidak penting hari ini justru punya peran besar dalam hidupmu nanti. Yang penting bukan posisinya, tapi bagaimana ia memperlakukan orang lain. Suatu hari, Danny kembali berkunjung ke kantor pusat. Kali ini, bukan sebagai penyamar, bukan juga sebagai evaluator, tapi sebagai pembicara tamu dalam acara ulang tahun. Perusahaan ruangan penuh, semua staf dari berbagai divisi hadir, termasuk Clara yang kini lebih ramah dan terbuka. Saat Danny naik ke panggung, semua mata tertuju padanya, tapi tak ada ketegangan, hanya kekaguman dan rasa hormat. Teman-teman, ucap Danny membuka. Saya berdiri di sini bukan sebagai anak bos, bukan juga sebagai pembicara ahli. Saya berdiri di sini sebagai seseorang yang pernah kalian lihat dengan seragam biru, tangan penuh sabun, membawa pel, dan bersih-bersih toilet. Tapi hari ini, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Tidak ada pekerjaan yang rendah, yang ada adalah cara kita menghargai pekerjaan itu. Ruangan hening, lalu riuh tepuk tangan bergema. Sebagian orang bahkan menahan haru Doni Menggakeri. Pidatonya dengan kalimat yang kini jadi moto pribadi dan pegangan perusahaan. Lihat lebih dalam, karena nilai seseorang tidak bisa diukur dari seragam yang ia kenakan, tapi dari bagaimana ia memperlakukan sesama. Cerita Danny pun menjadi legenda kecil di perusahaan itu. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang belajar untuk lebih mawas diri. Clara, yang dulu dikenal sebagai manajer yang dingin, kini menjadi salah satu pemimpin yang paling dihormati karena perubahannya yang nyata. Ia bahkan beberapa kali menjadi mentor dalam pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada empati dan komunikasi antar divisi. Dan Danny, ia tidak hanya berhasil menjalankan tugasnya, tapi juga membuka mata banyak orang. Ia membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, bahkan dari tempat yang tidak terduga, seperti ember dan pel yang setiap pagi ia bawa di sebuah sore yang tenang. Danny duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang perlahan berubah warna. Di tangannya, ia menggenggam pulpen kayu pemberian Clara. Ia tersenyum kecil, lalu menuliskan satu kalimat di bukunya. Ketika kita belajar menghargai yang kecil, maka hidup akan memberi kita pelajaran yang besar, dan dari situlah semuanya berubah selamanya.